Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-391. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Memang ia harus bersabar dan perlahan-lahan. Ketakutan yang sudah terlampau lama mencekam mereka tidak akan segera dapat dihapus begitu saja. Marilah kita besok membuatnya, berkata Kiai Gringsing. Membuat apa? Suara berdesing yang melingkar-lingkar itu. Wajah para pengawas itu menjadi tegang dan Kiai Gringsing meneruskan. Sudahlah, aku akan keluar sebentar. Aku tidak akan mengganggu hantu-hantu itu. Tetapi aku akan melihat anak-anakku. Mereka adalah anak-anak bengal. Justru aku ingin agar anak-anakku tidak mengganggu hantu-hantu itu. Para pengawas itu saling berpandangan sejenak dan Kiai Gringsing berkata pula, aku tidak mau membiarkan anak-anakku kesiku atau kena kutuk. Apakah kalian tidak berkeberatan? Sejenak mereka saling berpandangan. Kiai Gringsing membiarkan mereka berpikir sejenak. Namun ia melihat keraguan-keraguan yang memancar di hati para pengawas itu. Agaknya mereka sama sekali belum dapat melepaskan diri dari ketakutan yang selama ini mencekam daerah yang sedang dibuka ini. Aku tidak dapat membiarkan anak-anakku itu, desak Kiai Gringsing. Akhirnya pemimpin pengawas itu mengangguk. Katanya, terserahlah kepadamu. Kau termasuk orang baru di sini. Kami adalah orang-orang yang sudah sekian lama dan mengalami banyak masalah yang kadang-kadang tidak masuk akal. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, aku mengerti. Katanya, aku hanya sekedar menengok anak-anakku. Para pengawas kemudian hanya memandangi saja ketika Kiai Gringsing keluar dari pintu barak, masuk ke kegelapan malam. Orang-orang yang ada di dalam barak menahan nafas mereka ketika mereka melihat orang tua yang mereka kenal bernama Truno Bodang itu meninggalkan barak. Sedang orang-orang yang ada di Serambi sama sekali sudah tidak melihatnya lagi, karena mereka sama sekali tidak berani mengangkat wajah-wajah mereka. Ketika Kiai Gringsing menjejakkan kakinya di halaman barak itu, ia mengerutkan keningnya. Ternyata suara derap kaki kuda itu sudah menjauh. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia berkata, aku terlambat kali ini, tetapi aku berharap mereka akan segera datang lagi. Namun Kiai Gringsing meneruskan langkahnya pergi ke barak sebelah. Ia benar-benar ingin melihat apakah Agung Sedayu dan Swandaru masih tetap berada di tempatnya. Ketika ia sampai ke pintu barak, dilihatnya suasana di barak itu pun tidak ada bedanya dengan barak yang ditinggalkannya. Tetapi di barak ini, pintunya tidak terbuka selebar pintu baraknya.
dan di serambi luar tidak terlampau banyak orang-orang yang sedang tidur. Hanya laki-laki yang sudah kurang kuat bekerja di lapangan yang mendapat tugas membantu mengurus dapurlah yang berada di serambi. Mereka berbaring sambil menutup seluruh tubuh mereka yang menggigil dengan kain panjang. Agaknya mereka pun telah dicekam oleh ketakutan pula. Di manakah anak-anak itu? Desis Kiai Gringsing. Perlahan-lahan ia mendorong pintu lerek ke samping. Hati-hati sekali agar tidak mengejutkan orang-orang yang sedang ketakutan itu. Tetapi suara berderit yang lambat itu justru telah mendebarkan hati Agung Sedayu dan Swandaru yang ada di dalam barak itu. Tanpa berjanji mereka serentak berdiri. Perlahan-lahan mereka bergeser mendekati pintu itu sambil meraba hulu senjata masing-masing. Tetapi langkah mereka segera terhenti ketika mereka mendengar suara berdesis. Agung Sedayu, Swandaru, apakah kalian ada di dalam? Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Desisnya, jantungku sudah berdetak semakin cepat. Aku kira aku akan mendapat kesempatan malam ini. Ah, kau? Desis Agung Sedayu. Sejenak kemudian mereka melihat gurunya menjenggukkan kepalanya. Ketika dilihatnya Agung Sedayu dan Swandaru masih berdiri melekat dinding, Kiai Gringsing segera bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian?" "Aku kira hantu itu datang kemari. Aku sudah ingin sekali berkenalan." "Kau tidak mengejarnya?" Swandaru mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah kakak seperguruannya sejenak. Lalu katanya, "Kakang Agung Sedayu mencegahnya. Kalau tidak, aku memang sudah akan mengejarnya." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Marilah kita duduk. Aku akan berbicara sedikit." Mereka pun kemudian duduk di serambi di sisi pintu. Beberapa orang yang ada di dalam dan di luar barak mencoba mengintip ketiga orang itu dari sela-sela kain selimutnya. Tetapi karena ketiga orang itu tampaknya duduk dengan tenang, maka mereka mulai berani menarik selimut mereka dan perlahan-lahan mengangkat kepala. Seolah-olah mereka ingin membuktikan apakah yang mereka lihat itu benar-benar Truno Bodang bersama kedua anaknya atau hanya sekedar bayangan hantu saja. Kiai Gringsing yang duduk bersama Agung Sedayu dan Swandaru menyadari akan hal itu pula, tetapi mereka seolah-olah tidak memperhatikannya sama sekali. Mereka memang sengaja membuat kesan bahwa mereka dapat berbicara dengan tenang meskipun hantu-hantu itu baru saja lewat. "Jadi kau memang ingin mengejar hantu itu?" bertanya Kiai Gringsing. "Iya, aku berkeyakinan bahwa yang naik kuda dengan suara gemerincing itu sama sekali bukan hantu, tetapi mereka adalah orang-orang yang dengan sengaja ingin membuat suasana di daerah ini menjadi buram." "Iya, tetapi kita harus masih membuktikan." "Karena itu, aku ingin menangkap satu atau dua hantu." Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, "Hal serupa inilah yang memang harus aku peringatkan. Jadilah pengalaman Swandaru, supaya kau tidak terlibat dalam kesulitan." Swandaru mengerutkan keningnya. "Aku tidak mengerti maksud guru.
Apakah guru membenarkan sikapku untuk menangkap atau justru sebaliknya? Gurunya masih tersenyum. Jawabnya, "Jangan berkecil hati, tetapi aku ingin memberimu peringatan. Lain kali, pikirkanlah setiap tindakan lebih masak lagi. Untunglah bahwa di sini ada kakakmu, sehingga ia dapat mencegahmu." Oh, Swandaru berpaling ke arah Agung Sedayu. Jadinya aku yang salah. Aku kira guru membenarkan sikapku. Hampir saja aku menunjuk hidung Kakang Agung Sedayu sambil mencibir. Kiai Gringsing tertawa karenanya. Katanya, "Hahaha, begitulah kira-kira." "Jadi bagaimana seharusnya yang kami lakukan, Guru?" bertanya Swandaru kemudian. "Dengarlah, sekarang aku berkata sebenarnya. Orang-orang yang kita hadapi adalah orang-orang yang memiliki kemampuan bermain-main dengan racun. Kalau benar dugaan kita bahwa yang kita sangka hantu itu sama sekali bukan hantu, tetapi sebagian dari mereka, maka kita akan berhadapan dengan segala jenis senjata racun itu. Padahal kita sama sekali belum siap melakukannya sekarang. Apakah kau mengerti?" Swandaru mengerutkan keningnya semakin tinggi, namun kemudian ia mengangguk-angguk, sedang gurunya berkata terus, "Karena itu, kita harus segera mempersiapkan diri kita. Karena memang mereka ingin membunuh kita apabila kita sudah ada di lapangan kerja itu." Kedua murid Kiai Gringsing itu pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Kini mereka menyadari betapa berbahayanya bertindak tergesa-gesa terhadap orang-orang yang tidak begitu mereka kenal. Tetapi sudah mereka ketahui bahwa orang-orang itu telah mempergunakan racun untuk membinasakan lawan. "Nah, sudahlah," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Hari sudah hampir pagi. Kalau kalian masih sempat, ada waktu sedikit buat istirahat. Aku kira kalian memang perlu beristirahat." Tanpa disadari, kedua murid Kiai Gringsing itu pun memandang warna kehitaman di halaman yang sudah mulai dibayangi oleh warna merah. "Aku akan kembali," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Baiklah, Guru," berkata Agung Sedayu. "Kami menyadari kedudukan kami sekarang." "Iya, perhitungkan setiap tindakan. Kau mengerti, Swandaru?" "Ya, Guru." "Sudahlah, beristirahatlah. Waktu tinggal sempit sekali sebelum fajar menyingsing. Aku kira di hari yang akan datang ini tidak akan ada seorang pun yang akan pergi bekerja." "Tetapi bagaimana dengan mayat pengawas itu, Guru?" "Nanti kita akan lihat." Kiai Gringsing pun kemudian meninggalkan barak itu. Sementara Agung Sedayu dan Swandaru kemudian mencoba membaringkan dirinya di atas anyaman daun kelapa di serambi barak itu. Agaknya Swandaru masih dapat mempergunakan kesempatan itu, sehingga sekilas ia masih dapat tertidur. Sedang Agung Sedayu hanyalah sekedar lupa diri untuk sesaat. Tetapi hampir setiap bunyi masih tetap didengarnya. Demikian pula bunyi ayam jantan di ujung pagi. Orang-orang di kedua barak itu masih ragu-ragu untuk keluar dari barak masing-masing oleh ketakutan yang telah mencekam hati mereka. Tetapi Agung Sedayu dan Swandaru di barak yang satu dan Kiai Gringsing di barak yang lain mendahului mereka pergi ke pakiwan
dan membersihkan dirinya. Karena itu, maka mereka pun ragu-ragu. Satu dua di antara mereka pun segera mengikutinya, meskipun mereka menunggu hari menjadi terang. Ternyata dugaan Kiai Gringsing tepat, bahwa tidak ada seorang pun yang mempunyai minat untuk pergi bekerja pada hari itu. Bahkan para pengawas pun masih tetap ragu-ragu. Wonokerti dan kedua kawannya sudah menjadi semakin sehat. Bahkan pemimpin mereka yang terluka itu pun sudah menjadi berangsur baik. Kenapa tiba-tiba kalian telah diterkam oleh ketakutan itu kembali? Bertanya Kiai Gringsing kepada mereka. Bukankah kalian mengerti bahwa orang yang berkumis itu telah berhasil menggelitik hati kalian, para pengawas? Tetapi ketika terdengar lagi suara gemerincing itu, kalian benar-benar kehabisan akal. Para pengawas itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Di siang hari mereka merasa seakan-akan mereka benar-benar telah menyadari kekeliruan mereka, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam ketakutan yang tidak pada tempatnya. Tetapi apabila malam tiba, terasa bulu tengkuk mereka masih juga berdiri. Mereka justru masih mempercayai bahwa suara gemerincing itu adalah suara hantu. Agaknya kita tidak akan bekerja hari ini, berkata Kiai Gringsing. Tetapi aku masih mempunyai kerja khusus yang harus aku lakukan. Apa? Mengubur mayat itu apabila sudah memungkinkan. Para pengawas itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Wonokerti menyahut, ya, agaknya kita memang tidak akan bekerja hari ini. Tetapi kerja yang satu itu pun agaknya telah menimbulkan kesibukan yang menarik di hari ini. Kiai Gringsing pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, kita akan segera pergi ke tempat itu apabila matahari sudah naik setinggi ujung pepohonan. Demikianlah, ketika matahari menjadi semakin tinggi, Kiai Gringsing telah memanggil kedua muridnya yang akan dibawanya pergi melihat mayat pengawas berkumis itu. Beberapa orang yang sedikit mempunyai keberanian serta para pengawas yang tidak terluka ikut serta bersama Kiai Gringsing pergi ke tempat mayat itu. Yang lain, kami harapkan melakukan tugas kalian dengan baik seperti biasanya, berkata Kiai Gringsing. Yang bekerja di dapur diharap menyiapkan makan seperti biasa, sedang yang lain dipersilahkan ikut membantu. Demikianlah, maka Kiai Gringsing pun kemudian pergi melihat mayat yang kemarin mereka tinggalkan. Para pengawas dan beberapa orang pergi mengiringkannya sambil membawa alat untuk menguburkan mayat itu. Tetapi langkah Kiai Gringsing pun tertegun, wajahnya menjadi tegang. Dan ia pun kemudian berhenti sambil menebarkan pandangan matanya berkeliling. Apa guru? Bertanya Agung Sedayu perlahan-lahan. Bukankah mayat itu kemarin terletak di sini? Agung Sedayu mengerutkan keningnya, kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, ya, kemarin mayat itu ada di sini. Bukankah begitu? Ia pun bertanya pula kepada Swandaro. Iya, di sini. Betul di sini, desis Swandaro. Sebelum mereka membicarakan hal itu lebih lanjut,
Wonokerti telah menggamit Truno Podang sambil bertanya, "Hei, apakah aku keliru? Bukankah kemarin mayat itu tergolek di samping batang perdu yang kering itu?" "Iya," jawab Kiai Gringsing. "Batang perdu itu kering oleh serbuk racun yang barangkali tertabur sampai ke akarnya. Dan mayat itu memang tergolek beberapa langkah di dekatnya." "Mayat itu hilang," desis Wonokerti. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi wajahnya masih tetap menegang. Tangan Kiai Gringsing segera menangkap lengan Swandaru ketika anak muda itu hampir saja melangkah mendekati bekas tempat mayat itu. Swandaru tertegun karenanya dipandanginya wajah gurunya yang tampak bersungguh-sungguh. Sambil menarik tangan Swandaru, gurunya berkata, "Jangan tergesa-gesa, Swandaru. Aku masih belum yakin apakah racun yang bertaburan di sekitar tempat itu sudah tidak berbahaya lagi." Swandaru mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Ya, hampir aku tidak teringat lagi. Tetapi karena mayat itu sudah tidak ada lagi, aku kira pasti sudah ada seseorang yang merabanya." Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Diamatinya tempat itu dengan seksama, dan tiba-tiba saja ia melangkah maju sambil berdesis, "Mudah-mudahan aku berhasil. Lihat, seekor kadal." "Kenapa dengan kadal itu?" bertanya kedua muridnya hampir berbareng. "Ia masih tetap hidup, meskipun ia berada di dalam daerah yang berbahaya. Aku kira usahaku untuk mempercepat lenyapnya bisa racun itu berhasil, meskipun seandainya tidak seluruhnya." Kedua murid-muridnya itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Wonokerti dan para pengawas pun telah berdiri di samping mereka sambil memperhatikan percakapan itu pula. "Tetapi," bertanya Wonokerti, "sudah barang tentu mayat itu diambil semalam. Apakah yang mengambil mayat itu sama sekali tidak akan terpengaruh oleh racun, meskipun seandainya binatang buas?" "Tentu racun itu masih ada pengaruhnya, meskipun seandainya binatang buas yang mengambilnya. Tetapi," kata-kata Kiai Gringsing terhenti. Wonokerti, para pengawas dan orang-orang yang mendengar kata-kata Kiai Gringsing yang tidak selesai itu tiba-tiba mengerutkan kening mereka. Beberapa orang tergetar hatinya, apalagi ketika mereka mendengar Wonokerti menegaskan, "Tetapi kau maksud bukan manusia dan bukan pula binatang buas?" "Ah," Kiai Gringsing menyahut dengan serta-merta, "hantu, begitu." Wonokerti memandang wajah Kiai Gringsing dengan sorot mata yang aneh. Sedang Kiai Gringsing berkata selanjutnya, "Sama sekali tidak. Hantu-hantu tidak memerlukannya." "Jadi siapakah maksudmu?" "Kawan-kawannya." "Kawan-kawan orang berkumis itu?" "Iya, mereka yang terdiri dari satu lingkungan dengan orang yang berkumis itu, dengan orang yang tinggi kekar yang meninggal di barak, dan orang yang kekurus-kurusan." "Jadi siapakah yang mengambil orang yang kekurus-kurusan itu?" Kiai Gringsing menggeleng. "Bukan, tetapi bukankah semalam kita mendengar derap kaki kuda?" "Ah!" Hampir bersamaan beberapa orang berdesah. "Jadi kalian tetap menyangka bahwa mereka itu hantu yang naik kuda sembrani?"
Tidak seorang pun yang menyahut. "Kita dapat mencurigainya," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Memang mungkin sekali orang berkuda semalam." Para pengawas itu masih tetap berdiam diri. "Baiklah, aku akan melihat kemana kira-kira mayat itu pergi," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Tunggulah kalian di sini, aku akan mendekat." Kedua muridnya menjadi tegang sesaat, tetapi kemudian mereka dapat menenangkan hati mereka karena mereka percaya bahwa gurunya pasti sudah membuat perhitungan yang sebaik-baiknya. Para pengawal dan orang-orang yang ikut serta ke tempat itu pun menjadi berdebar-debar melihat Kiai Gringsing berjalan dengan hati-hati mendekati bekas tempat mayat itu terbaring. Dengan seksama ia memperhatikan tempat itu. Sejenak kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya seolah-olah ia menemukan sesuatu. Bahkan kemudian Kiai Gringsing itu mengikuti beberapa langkah menjauhi tempat itu. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Kiai Gringsing mengamati rerumputan di sekitarnya. Ketika ia sudah berada di luar daerah yang disangkanya masih mempunyai pengaruh karena racun, ia pun memanggil kedua muridnya dan para pengawas. "Lihatlah," berkata Kiai Gringsing kepada mereka. "Kalian dapat melihat bekas kaki kuda." Kedua muridnya dan para pengawas itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Dan yang di sini adalah bekas sesuatu yang diseret begitu saja. Bekas rerumputan dan batang-batang perdu yang roboh menunjukkan bahwa benda yang diseret itu cukup berat." "Maksud guru mayat itu?" bertanya Agung Sedayu. "Demikianlah agaknya. Mereka mengerti bahwa racun pada tubuh mayat itu berbahaya. Karena itu, mereka tidak membawanya, tetapi mereka menjeratnya, kemudian menyeretnya." Bulu-bulu kuduk mereka yang mendengar keterangan itu meremang. Ternyata orang-orang yang termasuk di dalam kelompok itu adalah orang-orang yang hampir tidak berperasaan. "Kenapa mereka memerlukan mayat itu?" bertanya Agung Sedayu pula. Kiai Gringsing merenung sejenak, kemudian jawabnya, "Aku tidak tahu pasti, tetapi agaknya mereka akan menyelidiki hasil pekerjaan racun-racun pada tubuh seseorang. Tetapi apabila mereka kurang teliti, maka mereka tidak akan memperhitungkan cairan yang sudah aku berikan itu." Para pengawas itu mengangguk-anggukkan kepalanya pula, dan mereka mendengar Kiai Gringsing berkata, "Nah, apakah kalian masih menyangka bahwa suara gemerincing itu suara hantu?" Para pengawas itu masih ragu-ragu, meskipun menurut pertimbangan nalar mereka memastikan bahwa mereka tidak berhadapan dengan hantu. Namun mereka masih juga tetap ragu-ragu. "Apapun yang kita hadapi," berkata Kiai Gringsing kemudian, "adalah kekuatan yang tidak dapat dianggap ringan." Para pengawas dan murid-murid Kiai Gringsing tidak menyahut. Mereka dapat membayangkan apa yang dikatakan oleh Kiai Gringsing itu. Sekelompok orang yang berani, tangguh dan dapat melakukan tindakan apapun juga, meskipun bertentangan dengan peri kemanusiaan.
Karena itu, maka mereka pun harus sangat berhati-hati. Tidak ada yang dapat kita lakukan di sini sekarang, berkata Kiai Gringsing kemudian. Marilah kita kembali ke barak. Tetapi bagaimana dengan orang itu? Bertanya Wonokerti. Siapa? Yang mayatnya hilang itu? Ia sudah berada di antara kawan-kawannya. Biarlah kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Para pengawas itu pun kemudian hanya dapat mengangguk-anggukkan kepala mereka. Berbagai macam persoalan telah bergulat di dalam hati. Mereka harus berdiri di antara kebimbangan perasaan dan tugas-tugas mereka sebagai seorang pengawas. Kita akan membicarakannya nanti, berkata Kiai Gringsing kemudian. Mereka, orang-orang yang berada di tempat itu, yang berniat untuk mengubur orang berkumis itu, segera diikuti oleh Kiai Gringsing dan para pengawas kembali ke barak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.